Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menopang kami di dalam segala kekuatan dan kuasa. Kepadamulah kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Saatnya kami kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 147 ayat yang keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Karena Dia yang menjadikan segala sesuatu, maka Dialah satu-satunya yang memiliki kekuasaan. Dan karena kemurahan Tuhan pulalah semuanya itu dipersiapkan. Semuanya itu dijadikan sedemikian rupa. Jadi tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Tuhan itu demi untuk kepentingannya sendiri. Tetapi semata-mata hanya untuk umat-umat yang mengasihinya. Pernyataan ayat 4, ia menentukan jumlah bintang-bintang. Ini berarti Tuhan tidak hanya sekedar menjadi pencipta yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tetapi adalah Allah juga yang menguasai termasuk bintang-bintang yang diciptakannya itu. Karena Dia juga yang menamai bintang-bintang, menyebut nama-nama semuanya. Selain Ia yang menentukan jumlah bintang-bintang, Tuhan juga menyebut nama-nama semuanya. Sekali lagi, ini berarti bahwa Dialah yang mencipta, tetapi Dia jugalah yang menguasainya. Kalau bicara tentang penciptaan atau kemudian kita sebagai umat-umatnya, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sedemikian rupa berjalan sendiri. Tetapi Tuhan akan memelihara, Tuhan yang menguasainya. Peristiwa bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden. Sebelum segala sesuatunya Adam dan Hawa tercipta, maka Tuhan telah menyediakan fasilitas-fasilitas terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud bahwa Allah yang mencipta dan Allah yang menguasai. Jadi di dalam perjalanan hidup kita tidak ada sesuatu yang terluput dari pandangan Tuhan. Tuhan yang menguasai semuanya. Tuhan yang menguasai ini juga dapat diartikan sebagai Allah sang pemelihara. Allah yang menyediakan semua keperluan dan kebutuhan kita. Karena satu-satunya alasan yang paling konkret, yang paling logis bagi kita sebagai umat-umatnya adalah mari kita mengakui kekuasaan dan kemurahan Tuhan atas seluruh hidup kita. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin dari Tuhan. Karena Dia yang mencipta dan yang juga menguasai. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam semua peristiwa keadaan hidup kita, Tuhan selalu ambil bagian di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang menguasai segala ciptaannya. Termasuk kita umat-umatnya yang mengasihi Dia.
Karenanya, jangan putus pengharapan kepada Tuhan ketika kesulitan mulai menghampiri hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kuasa dan kemurahan itu yang menciptakan dan menguasai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.